Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dimsum Kanari akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Alia Lestari dengan RP 2340100338. Saya Faikal Farid dengan RP 234010392. Saya Rimwadi Pandiarta dengan NRP 2340100341. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan RP 23410100269. Kita lanjut ke pendahuluan. Di sini ada Dimsum Kanari, merupakan inovasi kuliner yang menghubungkan kelezatan dimsum tradisional. Nah, dimsum sendiri berasal dari tradisi Yamcha di Tiongkok yang sudah ada sejak zaman dinasti Han. Nah, awalnya disajikan sebagai makanan kecil pendamping minum teh. Terus juga nama Kanari ini dimaknai sebagai sebuah representasi kehidupan yang sederhana, namun penuh makna seperti makanan kecil yang menyentuh hati, disajikan dalam suasana hangat, dan disertai kepekaan serta harapan seperti burung kanari. Lanjut, di sini ada gambaran umum perusahaan. Nama usaha kami itu Dimsum Kanari, lokasinya di alun-alun Ujung Berung, Jalan Cigending nomor 3, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Bentuk usaha ini, jenis usaha ini bersifat informal dan juga bisa berbentuk usaha perorangan atau kemitraan sederhana seperti CV, tergantung pada pengelolanya. Di sini juga ada gambaran umum perusahaan. Kita juga di sini ada visi misi. Nah, visinya menjadi penyedia dimsum terbuka yang dikenal akan citra rasa inovatif, kualitas premium, dan pelayanan terbaik di pasar lokal maupun nasional. Di sini juga kita ada misinya menyajikan dimsum dengan rasa autentik dan inovatif yang memuaskan selera pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan proses produksi higienis untuk menjaga mutu produk. Ketiga, membangun produk hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui pelayanan ramah dan cepat. Kita juga produk yang ditawarkan cuma ada dua, yaitu dimsum daging sapi, dimsum daging ayam. Keunggulan kompetitif di sini ada 4. Yang pertama, pasar yang mengutamakan makanan sehat dan tanpa pengawet. Yang kedua, harga terjangkau dan kualitas premium. Ketiga, desain tempat yang simpel. Keempat, lokasi strategis dekat dengan perkantoran dan perumahan padat penduduk. Nah, pengumpulan permintaan. Di sini juga ada jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai 2024, pertumbuhan pendapatan 2020 sampai 2024. Pengukuran permintaan di sini skala rasionya tarik mati apa dulu ini. Ini juga ada pengukuran permintaan. Kenapa sih kita pakai link rasio yang ini? Nah, penjelasannya itu yang satu, mengukur pengaruh relatif antar faktor. Link rasio ini memberikan angka persentase untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh atau satu faktor terhadap faktor lainnya. Nah, contoh dari manajemen perusahaan, 40% pengaruhnya menuju kekuatan merek. Artinya, faktor ini sangat dominan dalam membentuk kekuatan merek. Yang kedua, memudahkan analisis pengambilan keputusan. Dengan mengetahui besaran pengaruh rasio, manajer atau pengambil keputusan dapat memprioritaskan faktor yang paling berdampak besar, misalnya kekuatan merek. Nah, sangat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan yang 40% itu. Maka memperbaiki manajemen bisa langsung memperkuat merek. Yang ketiga, membantu dalam permodelan kuantitatif. Link rasio ini berguna dalam analisis sistem seperti model input atau output, juga model SEM. Terus juga di sini kita tiap link menunjukkan aliran pengaruh yang bisa dihitung secara numerik. Nah, yang keempat itu menunjukkan proporsi dan hubungan berjenjang. Diagram ini seperti model hierarki atau alur sebab akibat. Contohnya pertumbuhan penduduk, manajemen perusahaan, kekuatan merek dimsum ayam. Nah, ini 70%. Artinya, meski tidak langsung, pertumbuhan penduduk berkontribusi secara tidak langsung pada preferensi konsumen terhadap dimsum ayam. Nah, yang kelima itu mendukung analisis strategi pemasaran dan bisnis.
dengar dimsum Kanari 40% yang ini. Nah, terus juga kita berkontribusi pada dimsum Kanari dikenali setiap kalangan 60%, yang artinya promosi frekuensi mendengar adalah alat penting dalam meningkatkan brain awareness. Untuk peramalan permintaan, di sini ada jumlah penduduk dari 2020 sampai 2024. Kita kalikan ini semua, hasilnya ini. Dan juga di sini ada permintaan efektif dari 2020 sampai 2024. Permintaan efektif Permintaan efektif dikali. jadi ada permintaan efektif dikali pertumbuhan pendapatan, hasilnya X Y ini. Nah, kita cari X kuadrat itu dikalikan pertumbuhan pendapatan jutaan X. Gimana sih ngomongnya? Pertumbuhan pendapatan. Permintaan efektif itu dikalikan pertumbuhan pendapatan, hasilnya X Y ini. Nah, kita cari X kuadrat, yaitu pertumbuhan pendapatan dikuadratkan hasilnya, dan begitu seterusnya. Oke, sini aku akan melanjutkan untuk menjelaskan laju pertumbuhan 5,2%. Nah, didapat dari ini dikurangi ini, lalu dibagi dengan tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%, didapatkan hasilnya 5,2%. Nah, lanjut, kita mendapatkan rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari B-nya itu dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi M sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, lalu untuk mencari rumus A itu didapatkan dari sigma Y dikurangi B sigma X dibagi M. Nah, masukin N-nya itu didapatkan dari jumlah tahun, yaitu ini sebanyak 5. Nah, untuk sigma XY-nya itu didapatkan dari ini, dimasukkan ke sini, lalu dikurang dengan sigma X yaitu segini, masukkan ke sini. Lalu untuk sigma Y didapat dari ini, dimasukkan ke sini. Nah, dibagi M sigma X kuadrat yaitu 5, sama kayak tadi, N itu merupakan tahun. Lalu X sigma X kuadrat ini dari sini ini masukin ke sini. Nah, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, yaitu yang ini, lalu dikuadratkan. Hasilnya untuk B ini 44.370 sekian dibagi dengan 5.283 sekian, dengan hasilnya yaitu 0,0084. Nah, untuk A-nya ini kita kan udah nemu nih rumusnya, yaitu sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Nah, sigma Y kita masukin ke sini. Lalu karena B-nya kita udah nemu, jadi tinggal masukin aja ke sini. Lalu untuk 1.060 ini dapatkan dari sigma X ini, masukkan. Lalu dibagi dengan 5, yaitu tahunnya. Nah, untuk A-nya ini kita dapat di 37.226. Nah, lalu setelah kita cari, masukkan ke rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu Y-nya, si A-nya itu sebanyak 37 sekian, ditambah B-nya itu 0,0084. Kita masukkan aja untuk peramalan tahun selanjutnya, atau 5 tahun ke depan. Nah, masukkan aja 37.000 ini ditambah 0,84, hasilnya 245 ini didapatkan dari laju pertumbuhan tadi, yaitu pada tahun 2024 kita telah menemukan bahwasannya pertumbuhan pendapatan itu jumlahnya 233.607 dikalikan dengan 5,2%, hasilnya segini, dan seterusnya sampai tahun 2029. Next. Nah, untuk penerapan harga ini kita dapat dari benchmarking kita, yaitu dimsum, mentai, Kanari. Di sini ada penetapan harga yang dimana harga ini didapatkan dari benchmarking kita, yaitu dimsum Narawi. Tahun 2023 sebanyak 22.000 dan sampai tahun 2027. Nah, jadi tiap kenaikan per tahunnya itu naik sebesar Rp2.000. SPP, nah di sini ada demografi.
tahun sampai 40 tahun, terutama milenial dan Gen Z yang menyukai makanan ringan dan inovasi kuliner. Nah, yang kedua itu ada geografis, itu konsumen yang menyukai makanan praktis, inovatif, dan citra rasa fusion Tiongkok dan Jepang. Nah, selanjutnya ada geografis. Kota-kota besar ini dan perkotaan dengan akses mudah ke layanan, pesan antar, dan untuk frozen food. Nah, yang selanjutnya ada perilaku behavior, konsumen yang mencari makanan siap saji cemilan dan yang peduli pada kualitas bahan tanpa pengawet. Ada targeting. Nah, fokus pada kaum muda, terutama perempuan dan pekerja muda yang menginginkan praktis dan lezat. Yang kedua ada pelanggan yang aktif di media sosial dan sering membeli makanan melalui platform online atau pre-order. Selanjutnya juga ada pasar yang mengutamakan makanan sehat dan tanpa pengawet serta menginginkan produk frozen siap saji untuk dikonsumsi di rumah. Juga di sini juga ada positioning. Dimsum Kanari diposisikan sebagai cemilan dan makanan ringan premium. Dan juga ada produk ini menonjolkan kepraktisan pre-order dan frozen, kualitas bahan alami tanpa pengawet serta higienis dan menarik. Slogannya kita itu ada makanan sehat harga murah. Analisis 4P produk. Dimsum Kanari menawarkan berbagai varian dimsum dengan isian udang, cumi, dan ayam yang memiliki tekstur lembut dan cita rasa otentik. Produk ini dibuat tanpa menggunakan pengawet dan MSG, sehingga lebih sehat dan kaya akan protein. Lalu ada price, kota-kota besar dan perkotaan dengan akses mudah ke layanan pesan antar dan untuk frozen food. Selanjutnya ada place, distribusi dimsum Kanari dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk penjualan online di platform seperti Tokopedia, Shopee, sehingga memudahkan konsumen melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, produk juga dipasarkan di lokasi strategis seperti pusat keramaian, kampus, perkantoran, dan sekolah untuk menjangkau target pasar utama secara langsung. Selanjutnya promosi aktif melalui media sosial dan influencer untuk menjangkau target pasar, penawaran diskon dan bundle sebagai daya tarik pembeli, menggunakan kemasan menarik dan higienis sebagai nilai tambah produk. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, rasanya enak dan sesuai lidah orang Indonesia, harga relatif terjangkau, variasi isi dimsum yang beragam. Lalu ada weakness, harga bahan baku fluktuatif dan bisa naik turun. Lalu produk mudah, basi dan tidak tahan lama, modal awal yang terbatas bagi pemula. Selanjutnya ada opportunity, minat masyarakat terhadap dimsum yang terus meningkat, pasar luas dari berbagai kalangan usia, permintaan makanan cepat saji yang terus bertambah. Lalu ada trade, persaingan ketat dengan banyak pelaku usaha dimsum, munculnya pesaing yang lebih inovatif, persepsi negatif sebagian masyarakat tentang kesehatan dimsum. Lalu di sini untuk tahun 2025 ini asumsinya 39.000, diasumsikan 50% untuk 10 porsi, dikali semuanya orangnya sekitar 19.196.455. Lalu asumsi dapat dari slide sebelumnya, pesaing dapat dari benchmark, market potensial dapat dari asumsi dikurangi pesaing, market dari asumsi kita karena proyeksi penjualan tidak boleh lebih dari kapasitas. 39 dapat dari PE dan untuk 50% ini dari asumsi kita kalau misalkan dalam satu orang yang membeli dimsum 10 porsi dalam 1 tahun sebanyak 50%. Aspek teknis dan produksi. Skala produksi yang dipilih adalah skala usaha kecil dan menengah atau UKM dengan kapasitas produksi awal sebanyak 30 porsi dimsum per bulan, atau 1 porsi isi 6 pieces, total 180 pieces dimsum. Jumlah ini disesuaikan dengan proyeksi permintaan pasar lokal dan kapasitas awal alat serta tenaga kerja. Produksi dilakukan setiap hari kerja Senin sampai Sabtu dengan target distribusi di daerah Jemberung dan penjualan online. Lanjut,
persiapan bahan baku, pembelian bahan segar seperti ayam, udang, sayuran, kulit dimsum dan bumbu, pembersihan dan pemotongan bahan sesuai kebutuhan. Lalu pembuatan adonan isi, penggilingan daging, dan pencampuran dengan bumbu serta bahan tambahan seperti tepung atau sayuran, pengadukan hingga tercampur merata dengan tekstur sesuai standar. Lalu pembentukan dimsum, pengambilan kulit dimsum, pengisian adonan, dan pembentukan dimsum, siomay, kakao, dan lain-lain secara manual atau semi otomatis. Pemasakan, proses pengukusan dengan steamer selama kurang lebih 10 menit hingga matang sempurna. Pendinginan untuk dimsum beku atau penyajian langsung untuk dimsum siap makan. Lalu pengemasan, dimsum dikemas menggunakan plastik food grade dan diberi label. Untuk dimsum beku dilakukan pendinginan terlebih dahulu menggunakan freezer. Yang terakhir distribusi pengantaran, produksi disalurkan ke konsumen melalui pengiriman langsung atau pre-order. Lalu ini layoutnya, tata letak produksi yang digunakan adalah tata letak berdasarkan aliran proses. Tim dimsum Kanari membuat dimsum di rumah, lalu dibuat hanya untuk kukus dan langsung menjualnya. Lalu layoutnya terdiri dari satu booth untuk menjual dimsum Kanari, tempat kukus dan peralatan lainnya, tenda 3x3 untuk pelanggan, 5 meja dan 20 kursi untuk pelanggan yang dine-in. Penggunaan tata letak linear atau searah membantu menjaga standar sanitasi dan kelancaran proses kerja. Lokasinya, lokasi produksi dipilih di kawasan padat penduduk seperti Ujung Berung dengan pertimbangan akses transportasi mudah untuk pengiriman, biaya sewa relatif rendah, dekat dengan target pasar, yaitu rumahan, UMKM kuliner atau perkantoran dan lain-lain. Alamatnya di alun-alun Ujung Berung, Jalan Cigending nomor 3, Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya penyusutan schedule kerja. Produksi dimsum itu dari jam 7 hingga 2 siang WIB. Persiapan bahan dan pembersihan pukul 5 pagi sampai 6 dan 2 siang sampai 3 siang. Jumlah karyawannya 3 orang, terdiri dari 2 pengolah dan pengemas, 1 admin atau logistik. Jadwal kerja dirancang agar proses produksi selesai sebelum jam pengiriman dengan waktu istirahat 1 jam. Pemilihan jenis teknologi. Untuk efisiensi digunakan kombinasi antara teknologi sederhana dan semi otomatis seperti food processor atau penggiling daging, mesin steamer listrik kapasitas besar, timbangan digital, vacuum sealer untuk pengemasan. Biaya per unit dan biaya per tahun yaitu admin dan logistik sebesar Rp500 dan biaya per tahun sebesar Rp18 juta. Nah, biaya per unit ini didapatkan dari biaya per tahun dibagi kapasitas produksi dalam 1 tahun. Kita mendapatkan sampai total biaya overhead-nya itu Rp1.011 untuk biaya per unit dan biaya per tahun yaitu sebesar Rp36 juta. Dari pokok produksi yang dimana ada bahan baku yaitu ayam filet sebesar 25 gram dengan harga Rp1.750. Udang kupas sebanyak 8,3 gram itu sebesar Rp333. Kulit dimsum 1 pieces yaitu Rp90. Bawang putih 0,83 gram yaitu Rp17. Tepung tapioka 15 gram Rp367. Minyak wijen 1,5 mili yaitu Rp270. Wortel 0,22 gram yaitu Rp3. Garam, gula, saus tiram dengan total Rp31. Jadi total bahan bakunya ini yaitu sebesar Rp2.861. Biaya kira langsung untuk satuan produksinya itu sebesar Rp433. Biaya overhead pabrik yaitu Rp1.010. Biaya overhead variabel yaitu Rp2.888 dengan HPP total yaitu Rp7.193. Baik selama rugi yaitu di mana unit penjualan didapatkan dari market share pada tahun pertama yaitu 11.267, pada tahun kedua 16.916, pada tahun ketiga 22.531, pada tahun keempat 28.153 dan pada tahun kelima 33.776. Pada penjualan yaitu pada tahun pertama sebesar Rp225.340.000,
Pada tahun kedua, Rp328.320.000. Pada tahun ketiga, Rp450.620.000. Pada tahun keempat, sebesar Rp567.060.000. Dan pada tahun kelima, Rp675.520.000. Di sini ada biaya produksi variabel dengan asumsikan naik untuk biaya bahan baku. Yang pada tahun pertama sebanyak 32.200.000 sekian, pada tahun kedua 88.300.000 sekian, pada tahun ketiga 64 juta, pada tahun keempat 80 juta, pada tahun kelima 96 juta. Di sini ada biaya overhead variabel di mana pada tahun pertama sampai pada tahun kelima itu sama dengan biaya bahan baku. Lalu ada tenaga kerja langsung di mana pada tahun pertama itu sebesar 4 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 9 juta, tahun keempat 11 juta, dan tahun kelima adalah 13 juta. Di sini ada total biaya produksi variabel di mana dari biaya bahan baku sampai tenaga kerja langsung ditambahkan jadi hasilnya Rp69.244.000. Ini tambahkan dan seterusnya sampai tahun kelima. Di sini ada laba kontribusi di mana laba kontribusi didapatkan dari penjualan dikurangi dengan total biaya produksi variabel. Hasilnya segini untuk laba kontribusi sama sampai tahun kelima. Nah, di sini ada biaya tetap, ada gaji karyawan, listrik dan air, penyusutan, amortisasi, pemasaran, biaya sewa tempat, moka kasir. Nah, fun fact, moka kasir itu merupakan aplikasi untuk menghitung keuangan, di mana jumlahnya itu adalah Rp36.411.000. Nah, laba sebelum bunga dan pajak didapatkan dari laba kontribusi dikurangi jumlah biaya tetap, hasilnya segini, dan seterusnya sampai tahun kelima. Di sini ada bunga sebesar 6%, yaitu didapatkan sebesar Rp9.780.000 untuk tahun pertama, dan seterusnya. Nah, di sini ada laba sebelum pajak. Jadi didapatkannya itu dari laba sebelum bunga dan pajak dikurangi bunga, hasilnya ini laba sebelum pajak. Nah, di sini kita ada pajak sebesar 0,5%, yaitu sebesar Rp1.126.000. Hasilnya EAT ini didapatkan dari laba sebelum pajak atau EBT dikurangi pajak, hasilnya EAT. Nah, lalu average EAT itu didapatkan dari laba setelah pajak ditambahkan semuanya lalu dibagikan dengan 5. Nah, untuk average initial investment itu didapatkan dari kebutuhan dana total itu dibagi 2. Hasilnya kita ARR mendapatkan 86%. Ini ada proyeksi arus kas. Kita ada penjualan pada tahun pertama sama kayak tadi di laba rugi, masukkan ke sini di kas. Lalu ada investasi sebesar Rp605.992.000 pada tahun ke-0. Lalu ada biaya bahan 32 juta sampai tahun kelima. Lalu BO variabel 40 juta sekian, upah tenaga kerja langsung 4 juta, 6 juta, 9 juta, 11 juta, 13 juta. Lalu untuk gaji karyawan 18 juta sampai tahun kelima. Biaya sewa itu 4,2 sampai tahun kelima. Listrik dan air itu 4,2 sampai tahun kelima. Beban pemasaran 3,6 sampai tahun kelima. Moka kasir itu Rp3,558.000 sampai tahun kelima. Cicilan pokok. Nah, cicilan pokok ini didapatkan dari pokok dan bunga. Ada di slide Excel. Aku udah masukin lagi Excelnya. Lalu di sini ada pajak sebesar 0,5%, lalu price 5%. Nah, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah jumlah arus kas keluar. Lalu ada arus kas bersih, di mana didapatkan dari penjualan dikurangi dengan ini arus kas keluar, jadinya arus kas bersih. Lalu ada arus kas masuk dan sisa investasi. Dengan total kita pay periodnya sebanyak 3 tahun, 10 bulan, dan 5 hari. Future value
pada PVIF sebanyak 6%. 6% ini didapat dari bunga pokok pada pinjaman bank dan ada present value. Nah, di sini future value-nya pada tahun 2025 sebanyak 56 juta dikalikan dengan PVIF, hasilnya adalah present value pada tahun 2025 dan seterusnya. Nah, dijumlahkan hasilnya sebanyak total PV-nya itu 832.544.000 rupiah. Profitability Index yang dimana 832 juta ini didapat dari PV yang tadi dan 605 juta ini didapatkan dari di sini ada Profitability Index yang dimana 832 juta ini didapatkan dari PV ini, kita masukkan ke sini. Nah, untuk 605 jutanya itu didapatkan dari sumber dana. Dibagi hasilnya adalah 1,37 layak atau layak. Nah, untuk usaha dimsum ini layak karena dia sudah mencapai di atas 1, sehingga dimsum ini bisa dikatakan layak untuk dibisniskan. Lalu di sini ada compare antara PVIF sebanyak 6% dan 25%. Nah, 25% ini kita dapatkan dari kita mengasumsikan kalau misalkan pada bunga berapa sih kita tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Kita hitung dan akhirnya mendapatkan 25%. Sama kayak tadi rumusnya, si future value ini dikalikan 25% sama dengan segini, atau dengan rumus 1 dibagi 1 plus N pangkat N. Nah, dijumlahkan hasilnya segini. Nah, untuk NPV yang perbandingan ini dia harus minus supaya bisa menghitung IRR-nya. Nah, di sini kita akan menghitung IRR yang dimana 6% ini dapatkan dari bunga dan ditambah NPV dikali 25% dapat dari PVIF yang kita asumsikan dan 6% yang kita dapatkan dari bunga bank, yaitu kena di 370 juta kali 25% kurangi 6%. Hasilnya untuk IRR ini kita mendapatkan di 16%, dan bisa dibilang untuk usaha dimsum ini layak. Manajemen dalam masa pembangunan proyek. Tata pembangunan usaha, manajemen bertanggung jawab memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan standar kualitas yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi 1. Perencanaan sumber daya menyusun kebutuhan bahan baku, alat, dan tenaga kerja untuk pembangunan fasilitas produksi serta operasional awal. 2. Pengelolaan keuangan mengatur anggaran biaya pembangunan, pengadaan bahan baku, dan pengeluaran yang lain terkait pembangunan. 3. Pengawasan kualitas melakukan deteksi dan pengendalian terhadap proses pembangunan untuk memastikan kualitas dan keamanan fasilitas. 4. Penjadwalan waktu mengelola jadwal kegiatan agar selesai tepat waktu sesuai target. 5. Koordinasi berkomunikasi dengan kontraktor, supplier, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Dalam masa operasi, setelah usaha berjalan, manajemen berfokus pada kegiatan operasional harian, yaitu otomatis produk tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Hal ini merupakan bentuk kontribusi LPH, LPPOM, MUI dalam menjaga konsumen Indonesia untuk dapat terus mengonsumsi produk yang aman dan halal. Logo halal MUI yang tercantum dalam kemasan produk merupakan bukti bahwa suatu produk telah melalui serangkaian proses pemeriksaan halal yang menjadi landasan dikeluarkannya fatwa bahwa produk tersebut halal dikonsumsi. Untuk badan usaha yang akan kami gunakan yaitu Commanditaire Finanscape CV, atau yang sering kita kenal sebagai persekutuan komanditer, di mana CV ini adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas
terbatas dan sebagian para anggota lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. CV biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Jaminan-jaminan atas dana yang berasal dari penjualan. Dana yang kami gunakan dalam mengembangkan usaha dimsum yaitu menggunakan modal sendiri atau bisa dikatakan modal bersama. Selain itu, tidak ada jaminan atas dana pinjaman lain. Aspek ekonomi, pemerataan kesempatan kerja. Dalam hal ini, perusahaan kami yang bergerak di bidang pangan, yaitu Dimsum Kanari, mampu meningkatkan kesempatan tenaga kerja dan sekaligus ikut serta dalam pemerataan tenaga kerja di dalam negeri, khususnya Kota Bandung. Karena pada dasarnya, usaha kami akan membutuhkan banyak tenaga kerja seiring dengan meningkatkannya skala usaha. Aspek sosial, pengaruh proyek terhadap industri lain dengan adanya proyek atau bisnis baru diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis maupun industri pendukung. Bisa juga industri sebagai dampak positif adanya kegiatan bisnis di daerah tersebut. Sudah ada beberapa industri yang sejenis dengan Dimsum Kanari menandakan bahwa bisnis yang telah dijalankan dengan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit ini dapat menjadi inovasi masyarakat untuk mendirikan suatu industri yang sama. Karena bisnis saat ini sedang maraknya di kalangan mahasiswa dan pelajar. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa usaha Dimsum Kanari layak untuk dijalankan. Demikian presentasi dari kami mengenai Dimsum Kanari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.